persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya, Saudara Firman. Baiklah, Ibu absen dulu ya nak. Ya Bu. Alif Firmansyah, Hadir. Hafiz Wahyudi, Hadir. Fitriani Rizal, Hadir. Nur Insani Rizal, Hadir. Dian Katrina. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Ibu berharap kalian semua selalu jaga kesehatannya agar bisa tetap hadir di mata pelajarannya Ibu ataupun mata pelajaran yang lain, sehingga kalian tidak ketinggalan materi yang akan kalian pelajari. Baiklah, selanjutnya Ibu akan meredas pengetahuan anak-anakku terlebih dahulu. Kira-kira kalian kalau habis olahraga capek tidak? Jelas capek Bu. Ada yang tahu kenapa? Ada Bu. Silakan. Karena energi yang ada di dalam tubuh kita terkuras untuk digunakan saat berolahraga Bu. Betul sekali. Jadi, apa yang kalian lakukan saat energi kalian habis terkuras ketika berolahraga? Makan Bu, supaya energi kita bertambah. Mantap. Ada lagi? Ya Bu. Ya, silahkan. Bagaimana makanan tersebut bisa menjadi energi? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silahkan nak. saat kita makan, makanan tersebut akan dirombak dalam tubuh kita menjadi senyawa yang sederhana agar bisa diserap oleh sel tubuh kita untuk dijadikan energi. Ya, betul sekali. Jawaban dari teman-teman kalian. Jadi, Ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya Bu. Minggu lalu kita belajar tentang enzim Bu. Nah, ada yang tahu apa hubungannya enzim dengan makanan yang dirombak tadi di dalam tubuh kita? Saya Bu. Ya, silakan nak. Untuk mempercepat perombakan makanan di dalam tubuh. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, silakan nak. Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang berperan sebagai katalis untuk reaksi kimia. Perombakan makanan di dalam tubuh terjadi secara kimiawi, jadi enzimlah yang akan mempercepat reaksi kimia tersebut. Wah, bagus sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat agar sehingga kita bisa tahu bagaimana reaksi apa yang terjadi di dalam tubuh kita untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anakku sekalian bisa menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa menguraikan tahapan-tahapan yang terjadi dalam respirasi aerob. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian bisa mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan dari masing-masing tahapan respirasi aerob. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1, Hafiz Wahyudi, Alif Firmansyah, dan Nur Insani Rizal. Kelompok 2, Dian Rakwi dan Fitriani Rizal. Oke, sekarang anak-anakku masing-masing sudah tahu nama kelompoknya, jadi silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Tugas. Jadi, metode pelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu metode presentasi dan diskusi. Jadi, Ibu nanti akan memberikan sebuah materi dan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kemudian, masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang Ibu bagi. Setelah berdiskusi, anak-anakku
presentasikan di depan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain harap memperhatikan presentasi temannya di atas. Ini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang katabolisme karbohidrat. Jadi, katabolisme karbohidrat itu merupakan proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di dalam sel, sehingga disebut dengan respirasi internal. Karbohidrat yang digunakan untuk respirasi adalah gula heksosa, yaitu glukosa. Glukosa akan dioksidasi secara bertingkat melalui satu rangkaian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Atau ada yang ingin bertanya? Nah, Bu, Ya, silakan nak. apa perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob tersebut? Pertanyaan yang bagus. Ada yang tahu? Apa, Bu? Saya, Bu. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Bagus. Ada lagi? Hai, Bu. Ya, silakan. Respirasi aerob merupakan rangkaian reaksi yang membutuhkan oksigen untuk dapat menghasilkan energi. Namun, jika persediaan oksigen di dalam tubuh kurang mencukupi, maka akan terjadi respirasi anaerob. Bagus sekali. Jadi sekarang Ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu tidak rumus dari respirasi aerob? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, rumusnya yaitu C6H12O6 atau gula glukosa ditambah 6O2 oksigen, 6H2O air, 6CO2 karbon dioksida, dan ATP energi. Bagus sekali jawaban dari Alif. Jadi rumus sederhana dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 dan ATP. Jadi anak-anakku itu merupakan rumus sederhana dari respirasi aerob. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang terdapat dalam respirasi aerob. Ada yang tahu berapa tahapan yang terdapat di dalam respirasi aerob? Ya, silakan. Ada 4 tahapan. Ya, saudara Alif, sebutkan. Glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, stres, dan transport elektron. Ya, mantap sekali. Jadi, tahapan dalam reaksi respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap. Tahapan pertama adalah glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian stres, dan yang terakhir adalah transport elektron. Jadi, sekarang Ibu akan membagikan KPD dan materi kepada masing-masing kelompok, kemudian kalian berdiskusi. Setelah
Baiklah, itu presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Yakin tidak ada? Ya, Bu. Oke, baiklah, kalau begitu silahkan kepada kelompok 1 untuk duduk kembali di tempat duduknya, dan silakan kelompok 2 naik mempresentasikan hasil diskusinya. Pertanyaan yang bagus. Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Baik, Bu. Jadi siklus Krebs dikatakan juga siklus asam sitrat karena siklus ini menghasilkan asam sitrat. Ya, bagus sekali. Terima kasih jawabannya kelompok 2. Jadi betul bahwa siklus Krebs itu dikatakan sebagai siklus asam sitrat karena siklus Krebs menghasilkan asam sitrat. Terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan kembali duduk di tempatnya, Bu. Baiklah anak-anak, itulah tadi tahapan dalam respirasi aerob. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu Ibu akan menambahkan penjelasan mengenai tahapan dalam respirasi aerob. Jadi, tahapan yang terdapat dalam respirasi aerob itu ada 4, yaitu tahapan pertama, tahapan glikolisis. Nah, anak-anakku silahkan lihat ini gambarnya, Ibu akan jelaskan. Jadi, yang pertama yang terjadi di tahap glikolisis yaitu fosforilasi glukosa. Nah, apa itu fosforilasi? Fosforilasi merupakan penambahan gugus P kepada glukosa sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Perubahan glukosa 6-fosfat ini terjadi karena bantuan enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Setelah itu akan terjadi lagi fosforilasi kedua, yaitu penambahan gugus P oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Kemudian di fruktosa 1,6-bifosfat ini akan terjadi pembongkaran. Jadi kan di sini memiliki 6 atom karbon, maka akan dibongkar menjadi 3 atom karbon, maka membentuk hidroksil aseton dan gliseraldehid. Nah, gliseraldehid ini akan diubah menjadi fosfogliseraldehid. Kemudian fosfogliseraldehid ini akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, di sini itu dihasilkan NADH. Kemudian 1,3 difosfogliserat ini akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat kinase, enzim fosfogliserat kinase. Nah, pada reaksi ini terjadi pelepasan ATP. Kemudian 3 fosfogliserat ini akan dirubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim mutase. Setelah itu 2 fosfogliserat ini akan diubah menjadi fosfoetanol pirufat. Nah, pada reaksi ini akan terjadi pelepasan H2O, akan melepaskan H2O. Kemudian fosfoenol pirufat ini dengan bantuan pirufat kinase maka akan membentuk ATP dan asam pirufat. Jadi ATP-nya 2 ATP dan 2 asam pirufat. Tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, produk yang digunakan pada tahap ini adalah asam pirufat. Asam pirufat ini diperoleh dari tahapan glikolisis sebelumnya. Jadi, asam pirufat ini akan dioksidasi dan dihilangkan atom C-nya. Dihilangkan 1 atom C
C-nya dengan bentuk CO2, dalam bentuk CO2. Jadi atom C-nya itu dihilangkan, satu dalam bentuk CO2, maka membentuk 2 fragmen asetil. Kemudian di tahap ini juga akan membentuk NADH. Nah, fragmen tadi yaitu asetil akan berikatan dengan kofaktor enzim sehingga membentuk asetil CoA. Oke anak-anak, jadi tahapan selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Bisa anak-anak lihat ini adalah tahapan dari siklus Krebs. Jika dilihat dari tahapannya, ini merupakan tahapan yang sangat sulit. Jadi bagaimana cara kita untuk mudah mengingatnya? Nah, yaitu dengan cara jembatan keledai. Apa itu jembatan keledai? Ya, silakan anak-anak tulis. Jembatan keledai yaitu si isoke sunat kuma oke. Jadi si adalah sitrat, iso adalah isositrat, ke adalah alfa ketoglutarat, kemudian su adalah succinil, dan nat adalah koenzim isomalol. Adalah tahap transport elektron. Pada tahap ini terjadi pengepakan energi dari glukosa menjadi ATP. Jadi transport elektron ini terjadi di dalam mitokondria, yang bagiannya mitokondria itu yang berlapis-lapis. Ini hidrogen yang telah dihasilkan oleh siklus Krebs itu yang bergabung pada FADH dan NADH itu akan membentuk proton dan elektron. Nah, proton dan elektron ini akan dibawa oleh molekul protein atau gugus protein sehingga bisa diikat oleh Oke, baiklah, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan berapa jumlah ATP yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob itu sebanyak 38 ATP. Kita glikolisis kan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Di tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2, dan 6 NADH. Dan pada transport elektron, FADH dan NADH ini akan diubah menjadi ATP. Jika dijumlahkan, FADH2 itu sebanyak 2, jadi FADH2 diubah menjadi ATP akan menghasilkan 4 ATP. Dan NADH akan diubah menjadi ATP, setiap satu NADH itu menghasilkan 3 ATP. Jadi jika dijumlahkan semua NADH pada siklus sebelumnya itu terdapat 10 NADH. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30 ATP. 30 ATP ditambah ATP dari FADH2 yaitu 4 ATP sama dengan 34 ATP. Kemudian pada tahap glikolisis terdapat 2 ATP dan tahap dekarboksilasi oksidatif juga terdapat 2 ATP. Jadi 34 ATP ditambah 2 ATP ditambah 2 ATP akan menghasilkan 38 ATP. Jadi dalam respirasi aerob ini akan menghasilkan 38 ATP dalam satu glukosa. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu ingin salah satu di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya baik, silakan.
atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di dalam sel sehingga disebut dengan respirasi sel. Karbohidrat untuk respirasi sel itu berupa glukosa. Respirasi sel terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Keduanya sama-sama merupakan suatu rangkaian reaksi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Namun, ada yang melibatkan oksigen dan ada yang tidak menggunakan oksigen. Reaksi yang melibatkan penggunaan oksigen disebut respirasi aerob dan yang tidak melibatkan penggunaan oksigen disebut respirasi anaerob. Adapun tahap respirasi aerob terdiri 4 tahap, yaitu glikolisis atau penguraian glukosa, merupakan reaksi pengubahan gula atau 6 karbon menjadi 2 molekul asam piruvat dengan 3 karbon. Glikolisis terjadi pada sitosol. Pada glikolisis setiap satu glukosa akan dirombak menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul H2O atau air. Setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan 4 ATP, di mana 2 ATP akan tetap digunakan untuk reaksi glikolisis berikutnya atau glikolisis yang tidak membutuhkan oksigen. 2. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi di antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam piruvat yang beratom C3 menjadi asetil KOA yang beratom C2. Reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria. Asam piruvat bereaksi dengan NAD dan koenzim A membentuk senyawa asetil KOA. Reaksi ini akan menghasilkan 2 asetil KOA dan 2 NADH serta melepaskan CO2. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs atau sering disebut dengan siklus asam sitrat. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs berlangsung dalam 8 tahapan reaksi yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan yang keempat adalah transport elektron, merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob. Tahap ini terjadi pada matriks mitokondria pada rantai transport elektron NADH dan FADH2 yang tadinya dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat pelepasan elektron H+. Jadi di sini satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan 2 molekul FADH2 akan menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 38 ATP. Sekian dari saya. Oke, mantap sekali. Silahkan beri aplaus dulu kepada teman-temannya. Jadi itulah tadi kesimpulan dari tangannya. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian melakukan percobaan di rumahnya tentang fermentasi alkohol. Nah, alat, bahan, dan tata caranya itu ada di buku paket halaman 50. Jadi kalian dokumentasikan, kalian foto, kalian buat video bagaimana kalian membuatnya.